Jadi ini podcast pertama kita. Kita bakalan bahas tentang sosial issue yang biasa kita alamin sehari-hari. Banyak sih akhir-akhir ini yang kayak social issues yang mulai dilirik oleh masyarakat. Iya. Mulai pada aware sama tentang apa-apa. Kalau akhir-akhir ini psikologis ya, banyak banget. Udah melek itu, melek psikologi. Karena emang udah banyak konten tentang psikologis juga sih, jadi orang udah lebih udah tahu infonya kalau ini. Cuman negatifnya itu self diagnose gitu-gitu, rentan. Nah, kalau misalkan self diagnose dalam artian kayak untuk nebak-nebak nggak apa-apa, cuman kalau sampai dijadiin personality kan kadang kayak I am depressed, dan depressed itu jadi kayak apa ya, diglorify gitu. Dan itu yang kadang bermasalah. Saya punya daddy issues, kayak kamu yakin itu sesuai dengan diagnosanya secara psikologi gitu. Jadi baguslah kalau udah mulai aware, cuman kalau mau difikskan nggak bisa. Tetap harus butuh konsul sama psikolog. And that's why we're here. Hi. We're discussing that. Kalau buat hari ini tentang apa nih? Tentang attachment issue. Okay. Jadi mungkin ini udah banyak didengar sama orang lain tentang attachment issue aku gini, attachment issue aku gitu. Jadi pada dasarnya itu attachment itu semacam gimana kita human to human memiliki hubungan gitu. Itu tuh teorinya udah ada sejak 1950-an lah, jadi udah lama kalau secara teori. Ya seperti yang kita bilang tadi, itu udah mulai masuk ke surface kan akhir-akhir ini. Iya. Udah banyak yang bahas. Pernah nggak sih ngeliat kayak orang kalau misalkan yang ada anti romantic gitu kan? Yang kalau lihat orang pacaran agak geli aja. Apaan sih gitu? Aduh, mana setengah. Relate. Kayaknya Ica bakal banyak tertohok ya. Oke. Terus yang kayak gitu, terus kebalikannya ada juga yang kayak harus mohon dia nggak bisa sendiri lah, atau kayak mau disakitin bentuknya kayak gimana pun dia tetap mau love me gitu. Itu apa namanya, Kak? Itu namanya anxious. Anxious. Terus yang tadi yang anti romantic itu dia punya tendensi untuk jadi avoidant. Avoidant. Jadi untuk kenalin ke teman-teman dulu, jadi itu kayak attachment itu cara kita memiliki sebuah hubungan sama orang lain, keterikatan. Gimana bentuk keterikatannya? Kalian tahu nggak sih itu sebenarnya dibentuk dari orang tua. Karena kan kalau waktu pas kita lahir, orang tua jadi sumber pertama kita berinteraksi sama orang kan. Jadi gimana kita digedein sama orang tua ya kadang tergantung. Jadi semua hubungan antar personal kita sebenarnya dimulai dari orang tua. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak sih kayak emang dari orang tua, terus misalnya orang bergaul ke sana baca ini, jadinya kayak terbentuk attachment lain. Misalnya itu dipengaruhi juga kan, misalkan kayak milestone lain kayak persahabatan yang besar, atau misalkan romantic relationship, itu yang lebih jelas kayak banyak emosional yang tergabung di dalamnya, jadi pasti sama berpengaruhnya lah. Cuman orang tua pasti dari awal orang tua pertama, terus ada nambahin bumbu-bumbu lagi di depan. Ntar udah makin anxious lagi. Tambah ditraumain sama orang. Makanya jangan traumain anaknya orang. Dapat pengalaman ya. Apa diam? Pengalaman pribadi. Oke. Mau tahu nggak sih bentuk-bentuk attachment style? Apa aja? Oke, itu yang tadi yang di awal anxious itu yang kayak dia butuh validasinya orang. Kalau misalkan avoidant, dia menghindar dari segala bentuk intimacy gitu. Kalau disorganized itu dia gabungan antara keduanya, dia agak pelin-pelan, kadang mau banget pengen punya intimacy, tapi sekali ya intimacy datang kayak malah menghindar gitu. Lari dia. Dan
yang kita semua harus achieve itu secure attachment, yang ngerasa aman dan pede di dalam hubungan. Kalau Ica kira-kira apa bentuk attachment style? Kalau saya sih kayaknya avoidance sih. Kenapa tuh? Karena I don't know, like aku susah untuk masukin sebuah emosi ke dalam suatu hubungan gitu. Jadi meskipun kita deket banget gitu, kita bertahun-tahun jalan bareng, main bareng, tapi besok aku bisa anggap kamu itu kayak teman biasa gitu. Betul-betul nggak ada hubungan emosional di antara suatu hubungan. Mau nanya deh, kalau misalkan kan pernah nih nemu quote dari sebuah film, katanya ada satu orang dia nggak bisa ngerasain kehilangan karena dia ngerasa ya udah kalau hilang aja. Terus saranin dia sama temennya, pokoknya orang itu bisa kehilangan kalau sudah mencintai gitu. Dan jadi pertanyaan aku ke Ica adalah, mungkin gak sih Ica tuh kayak walaupun sama-sama hangout tapi dia kayak membentuk wall sendiri gitu, supaya nih orang gak masuk gitu. Nggak tahu sih, kalau secara dari hubunganku sebelumnya belum bisa mengevaluasi ada walls atau tembok atau enggak. Cuman mungkin ada tendensi sih kayak ngerasa nggak bisa nggak tahu, nggak bisa apa bilang, nggak bisa bilang kalau ada walls atau enggak, tapi memang kayak susah gitu untuk being emotional kepada satu hubungan gitu. Jadi kalau misalnya selesai hubungan ya nggak ada lagi gitu perasaan apa-apa, kehilangan atau apa, jadi kayak betul-betul ngerasa numb gitu, nggak ada ngerasa apa. Kalau dari mataku sih kayaknya Ica tuh nggak pernah punya sense of owning gitu, yang kayak dia nggak pernah ngerasain milikin temennya. Jadi kayak kalau mau pergi yang kayak kamu bilang kan, yang kayak kalau baru kerasa kita kehilangan kalau kita mencintai. It's not just always love, kayak even if it's just friendship, if you don't have a sense of owning, you will never get lost. Betul. Kayak, oh ini bukan punya aku, oh ya Ya udah, hidup kalau sendiri dah. kalau mau pergi aja. Betul. Setuju gak, Cak? Kayaknya kayak 80% 70% setuju sih. Dan being numb kayak untuk susah terkoneksi secara emosional, emang itu hal yang lain lah ya. Dia nggak selalu tentang attachment issue. Mungkin emang ada upbringing yang lain yang kayak aku numb. Iya. Kalau Ica kan dia emang nggak pernah rasain sense of owning. Kalau aku biasanya emang kayak nggak mau gitu, yang kayak nggak mau owning person karena takutnya tiba-tiba hilang. Jadi mending aku nganggapnya dia teman biasa, orang biasa. Karena kalau misalnya dia udah jadi spesial, udah kelar itu pasti. Betul. Di otak tuh pasti nanti bahkan terluka atau apa. And that's how you protect yourself. Semuanya mau kalian anxious, disorganized atau avoidant, itu semua pada dasarnya coping mechanism semua. Itu semua kita semua berusaha untuk tidak terluka gitu. Dan caranya tuh salah sebenarnya. Iya, harusnya secure. Memang ada proses buat jadi secure. Betul. Dan kan itu dimulai dari dulu banget, dan jadi nggak mungkin langsung berubah I'm secure tiba-tiba gitu kan, nggak bisa instan. Makanya mari kita healing bersama-sama. Makanya ini deep talk kan, jadi kayak iya saya begini lebih paham dan lebih mengerti. Jadi kayak kita bisa lebih evaluasi apa hal yang harus diubah, apa hal yang harus lebih dilakukan, kayak begitu. Kalau Pau attachment-nya apa? Kalau aku cenderung disorganized sih. Jadi tipe yang benar-benar butuh intimacy. Cuman ntar kalau udah mulai ngerasa kayaknya nih orang bakal long term deh, dan mulai kayak ngerasa takut gitu. Kalau misalkan udah roman stabil dan akan bakal nikah, bikin drama.
supaya menghindar dianya. Ah, Mulai ngerasa kayak oh intimasinya udah mulai kuat. nih, bukan cuman relationship sih, bukan cuman romantic relationship, tapi termasuk juga kayak pertemanan, kayak oh kayaknya di hidupku mulai tergantung deh sama nih orang, ya udah deh ayo jaga jarak dulu. Betul sebagai avoidant tuh merasa relate Kak sama yang sisi seperti itu, apalagi kalau misalnya kayak terlalu dekat nih tuh terus kayak harus Kak jaga jarak Betul. sama ini orang karena nanti karena takutnya saya kayak being vulnerable Kak, terus Ya, kayak bikin tergantung Kak sama dia, dan Iya. ujung-ujungnya tuh kayak kalau dia pergi saya terluka Betul, gitu. Jadi mending tuh bikin situasi atau status di mana ya Udah terikat satu sama lain. Nah itu pondasinya avoidant begitu semua. Yang kayak kalau dekat intimasinya ya udah bikin drama. Betul. Itu namanya self sabotage nggak sih? Ya kan? Kayak sebenarnya hubungannya bagus-bagus aja, cuman karena Ada kita merasa nggak kekhawatiran. aman gitu. Jadi caranya kita untuk ngerasa aman ya menghindar, bikin jarak gitu. Iya. Terus itu biasanya natural tidak sih, kan yang kayak nggak direncanakan, nggak direncanain, kayak ya udah kayaknya kita kayak secara natural Iya. itu Betul. badan kita tuh pasti ngelakuin Iya, sesuatu betul. buat ngehindarin intimasi itu. Paham nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain yang kayak misalkan nih orang udah deket banget dan seluruh badan tuh ada kayak apa ya, shivernya gitu dong. I don't feel safe gitu di badan sendiri. Iya, ada warning sendirinya. Aduh, nanti ini gimana nih kalau jadi ini. Betul. Nanti kalau lebih dekat baru hilang gimana? Betul. Sakit lagi nih kayaknya. Sakit nih kayaknya. Daripada kita gila. Mending dihindarin dulu. Aduh, avoidant. Gimana yang mau punya pacar kalau gini? stylenya Avoidant kayak gitu. Pokoknya fondasinya itu. Pokoknya intimasinya udah kuat, udah bikin drama lagi. kayaknya salah satu alasan kita kayak dekat gitu karena sama-sama avoidant, avoidant. jadi kayak tahu bilang oh ini bikin apa ya istilahnya, ada signal tersendiri yang kayak Saling menarik nih. Ini nanti editor boleh minta tolong lagunya Sam Smith enggak? Yang Good at Goodbye. Iya, tuh good at, iya, lagu kebangsaan Lagu sekali. kebangsaan avoidant itu. Avoidant. Iya. Nah, Cuman kalau saya tuh, kalau orang memang dekat intimasinya baru bikin drama. Kalau saya kadang-kadang begitu, tapi cenderungnya lebih ke dari garis startnya memang sudah kuhalangin. Karena udah tahu kalau misalnya lebih dekat sama orang bakalan begitu. Jadi daripada udah ada keterikatan, karena kalau udah ada ikatan kan lebih sakit. Jadi kalau dari garis startnya itu emang udah sudah memang oh ini batasku. iya, pokoknya itu bentengnya udah besar banget di garis startnya. Ini cuman masuk dikit. Sudah di benteng. Mau apa kamu? Berapa security di sini? Sudah 10 di sana. Dasar. Kita. Nah, bedanya sih kalau nah ini kan kita semua ada tendensi buat avoidant kan. Nah kalau misalkan kita hadirkan satu orang lagi di sini yang anxious, dia bakal kayak ngeliat, kalian ngehindar. Kalau saya itu dia sebagai orang yang anxious, dia pasti bakal kejar tuh orang. Dia bakal ngelakuin segala macam pun, termasuk nggak bikin boundaries, atau dia kayak people pleaser gitu, yang langsung kayak apapun akan kulakukan supaya kamu stay di hidupku gitu. Ya gitu deh. kamu kenal nggak sih orang yang Anxious. anxious style? Kenal dan yang kayak barusan dibilang tuh, yang dia benar-benar ngelakuin apa aja supaya nggak ditinggal. Ya, jadi dulu tuh pernah punya hubungan sama orang, dia orangnya anxious parah. Jadi dia bener-bener semakin, nah ini salah satu topik pembahasan, yaitu gimana dinamikanya orang kalau anxious, yang satunya anxious, yang satunya avoidant. Nah yang anxious ini dia tuh bener-bener kayak sering butuh validasi, sering nanya, kamu masih mau nggak sih sama aku gitu. Masih sering nanya kayak, aku cukup gak sih buat kamu gitu. Karena beda Kayak, kamu cinta nggak sih sama iya betul Nyari validasi. betul. Nah itu tuh yang sebenarnya perbedaan utamanya. Kalau misalkan anxious,
dia nggak percaya sama diri sendiri, kalau avoidant dia nggak percaya sama orang. kan Ya gitu. Jadi yang anxious dia makin anxious, yang avoidant makin avoid. dulu deket banget nih kan. Jangan lengket dulu. Itu emang ada sih dinamikanya sendiri, tapi untuk pembahasan di lain hari lah ya. Iya. Oke. Tapi pernah tidak sih, misalnya kan misalnya kalian avoidant, tapi di satu orang ini tiba-tiba jadi anxious. Saya nggak pernah ketemu Kalau orang anxious. Pernah kalau sebagai disorganized. Hmm. Kalau Dini pernah nggak sebagai avoidant? Kalau saya pernah, tapi nggak tahu itu disorganize atau apa, tapi kayak gitu, kayak anxious banget tiba apa abis ngelakuin kesalahan ya, apa aku gini, nanti kayaknya dia nggak ngerasain yang sama Betul, aku betul. gitu, jadi kayak overthinking sendiri begitu. Tapi nanti caranya untuk cara coping mekanismenya gimana kalau kayak gitu? Cara avoidance sih. Sebenarnya ini bukan hal yang patut diketawain, tapi kita ketawa. Emang jokesnya masuk ya buat kita dark jokes begini. Tapi jujur seru sih kalau misalkan ada salah satu yang anxious gitu, dia dan ngasih tahu gimana sih dari sisi pandang seorang yang anxious. Mau perspektif baru juga. Sebenarnya Kalau saya tertarik sama yang sekir sih. iya, kita Gimana belum caranya ngomongin dia secure. berpikir, Betul. bersikap. Betul. Kayak kalau secure tuh udah dewasa banget kayaknya. Bahkan kita nggak tahu kalau dia sekir, tapi auranya itu kayak kentara gitu, bilang nih orang tuh sekir pasti. I know Udah you love me gitu. Positive vibe me lah. Betul. Dan mungkin itu juga yang kayak menurut statistik tuh orang-orang yang secure attachment dia pasti disukain sama orang. Bukan selalu pasti sih, cuman dia pasti lebih apa ya? Pokoknya lebih disenengin deh gitu. Gitu deh. Iya, karena dia bisa ngebuat orang lain nyaman, kayak I feel love, even if kayak ndak terlalu yang bagaimana tapi kayak kerasa cintanya sampai gitu. Dan dia nggak perlu validasi untuk kayak dia udah secure gitu. Oh, I know my partner love me gitu. Iya, ndak lengket banget sih. Iya, oh butuh space, go ahead gitu. Iya. Ini masih kembali ke teorinya sih, yang kayak itu kan muncul dari orang tua ya. Kalau misalkan secure itu dia munculnya karena dia dari kecil udah tahu emosinya tuh nggak ditutupin gitu. Kalau misalkan kayak Validasi gitu. betul dia udah divalidasi, oh mau nangis nggak apa-apa, itu nggak apa-apa nangis. Dan dia juga ditunjukin kasih sayang tuh gimana bentuknya. Jadi ya kalau pas dewasanya dia ngerasa aman untuk mencintai orang dan dicintai gitu. Dia ndak bingung bagaimana cara mencintai dan mengungkapkan perasaan. Betul. Selain pola asuh, kira-kira ada alasan lain nggak? Kalau saya kayaknya buku dan lingkungan berpengaruh sih. Jelas. Karena jujur avoidantku ndak 100% dari didikan orang tua sih. Ndak 100%. Lebih karena dari kecil aku kan suka baca novel gitu. Dan kayak novel umumnya bagaimana sih, romance pasti putus dulu baru balikan, putus balikan, ada konflik bla bla bla. Nah, tapi yang negatifnya aku tuh nangkepnya kalau ada hubungan pasti ada masalah gitu. Jadi supaya nggak dapet masalah jangan terikat sama hubungan. Makanya dari situ awal mula avoidantnya. Orang tua tidak menunjukkan hal-hal negatif. Iya. Novel romance iya. Yang ngasih emang salah sih, akunya yang ngeliatnya secara negatif gitu, nyari masalah buat diri sendiri. Emang Kayaknya ini menjadi salah satu alasan deh untuk batasin apa yang dibaca sama anak-anak. Kalau gitu kita bahas gimana sih solusinya untuk secure. Dari insecure ke secure. Kalian tahu nggak sih istilah cegil? Cewek gila. Yang kalau misalkan ada salah satu kayak misalkan ada tuh kayak salah satu post gitu tentang aku nahan untuk gak jadi cegil dan nanyain kamu lagi sama siapa, kamu pokoknya trust issue lah gitu kan. Kayak ya udah, dan
aku sebagai orang yang punya attachment issue ngerasa harus banyak nahan sisi cegil gitu. Dan caranya adalah ya udah berusaha, kalau orang secure mikirnya gimana ya. Tapi kalau misalnya terlalu menahan, apa nggak bikin itu apa malah tambah jadi saya nahan jadinya OVT kayaknya dia begini, padahal pasangannya enggak. Pasangannya mungkin lagi tidur kan, betul. apalagi main game, tapi di otak tuh kayaknya dia ketemu selingkuh deh, udah nggak sayang udah nggak sayang, udah bosan, apa udah muak gitu. Betul, padahal pacarnya mengorok, pacarnya tidur. lagi tidur kan. Betul. Nanti kalau udah di SMS, maaf yang baru bangun. Enggak, kabarnya habis dari cewek lain. Bisa relate. Ica ada solusi kah mungkin? Ya terapi. Oke. Ya itu sih salah satu-satunya, bukan satu-satunya, cuman solusi terbaik. Yang Ya paling terapi. tepat. Kalau solusinya yang apa efektif pasti terapi sih. Cuman kalau dari kitanya, misalnya dari lingkungan sehari-hari, gimana ya? Kalau dari saya sih kayak keluar dari zona nyaman dan kayak bikin hubungan baru sama orang. Bisa. Buat avoidant itu ya. Kalau anxious mungkin lebih kayak apa? Mencoba percaya sama diri sendiri. Iya, ke diri sendiri, betul. Yang kayak I enough gitu. I am enough, kayak oh ya dia ndak muak ji. Memang mungkin lagi ada urusan, apalagi tidur, apalagi gimana. Aku punya value gitu. Betul. Dan kalaupun memang dia pergi, itu nggak nentuin oh value-ku itu cuma sebatas ini. Iya. Itu yang dipikirannya orang yang secure. Kalau dari pengalaman pribadi sih ya, apalagi kalau misalkan hubungan yang kayak romantis atau segala macam, yang ketahuan bakal long term nih gitu, itu tuh penting untuk ngomongin kalian attachment style-nya apa dari awal. Kalau misalkan aku tahu nih aku disorganized, terus dia itu anxious, ya udah yang satu coba memahami, oh partnerku anxious, ya udah kasih aja reassurances dikit-dikit kayak hey I still like you gitu, cuman random reassurances kan. Dan di allow untuk si anxiousnya ini ngomong untuk hey aku nggak ngerasa aman nih, aku nggak ngerasa disayang, boleh minta waktunya nggak gitu. Ya udah. Dan kalau misalkan satunya avoidant, yang anxiousnya juga harus pahamin, oh pacarku ini butuh ruang, bukan berarti dia nggak suka sama saya, tapi ya udah cuman butuh ruang sendiri untuk ngerasa dirinya sendiri gitu. Kalau itu saranku sih. Mantap. Iya dong. Iya dong, pengalaman pribadinya kayaknya sudah teruji Secara klinis. Betul. Terus iya sih itu kalau avoidant dia sangat-sangat trust issue ke orang. Kalau saya nggak ada trust issue sih, cuman feeling numb aja, kayak nggak ngerasain apa-apa. Tapi penasaran deh, kenapa Ica apa sih backgroundnya, kenapa bisa numb begitu? Nggak tahu. Kira-kira kalau tahu? Nggak tahu, jujur nggak tahu. Kayak ngerasa aja gitu, kayak nggak ada ngerasa apa-apa. Kayak kalau mau pergi ya pergi aja, kalau mau stay ya oke, aku juga stay. Kayaknya sih dia belum ketemu yang benar-benar sefrekuensi sama dia. Jadi kayak belum ada special personnya begitu. Jadi yang kayak oh ya udah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nemu, mungkin bisa jadi bakalan itu Feeling something gitu. Feeling something. It requires a lot of vulnerability. Iya. Sama ini sih mau minta saran buat supaya nggak trust issue lagi, buat avoidant nih gimana? Ini sih kuncinya. Kalau kita udah mulai ngerasa kayak oh attachment issueku ke-trigger, ya udah mikirin kalau orang secure gimana ya bakal nanggepinnya ya. Kalau misalkan kayak itu trust issue, orang yang secure bakal mikir kayak
oh ya udah nih orang bukan buat aku gitu, nih orang ya udah beda, ya udah nggak apa-apa, tapi itu nggak bakal mengaruhin oh ini orang jahat, oh ini orang begini gitu. Jadi dia benar-benar secure, oh kamu A aku B nggak nyambung, oh ya udah nggak apa-apa Tapi gitu. tetap letting go. Iya. Trust avoidance-nya masih iya, karena tetap letting go. Maksudnya avoidant itu nggak melulu yang kayak oh ini orang nggak cocok jadi langsung pergi begitu. Kan harusnya kita perbaikin dulu apa yang harus diperbaikin toh. Secara secure-nya harusnya gitu, kayak ada masalah diperbaikin apanya. Betul sih, betul. Kalau avoidant kan gitu, kayak ada masalah ih ya udah Langsung berhenti cut off putus gitu. gak mau lagi Paham. Iya sih betul gitu. Terus apa lagi ya, kalau misalkan orang yang anxious, ada saran apa buat mereka yang anxious? Itu sih tadi yang lebih percaya sama diri sendiri. Kalau dia punya value-nya sendiri. Betul. Dan maksudnya percaya juga sama pasangannya, kalau pasangannya tuh sayang sama dia. Betul. Karena even if pacarnya udah berjuang mau se-effort apa, Betul. kalau dia gak percaya juga sama pasangannya ya begitu. Iya betul. Itu bukan kewajiban pasangan untuk selalu ngasih reassurances, walaupun reassurances itu gampang lah, cuma tinggal ngomong atau tinggal kasih sayang. Cuman to a certain point kamu harus bisa independen gitu, independen untuk yakinin diri kamu sendiri bahwa kamu itu aman gitu, kamu itu disayang gitu. Karena mau seberapapun usahanya orang buat yakinin kamu kalau kamu itu aman, itu kamu nggak bakalan berasa aman kalau kamu sendiri nggak percaya kalau kamu itu aman. Betul. Jadi untuk para anxious attachment styler gitu, you are worth it lah. Buat sesi cerita-ceritanya sampai sini dulu. Buat teman-teman kalau misalnya punya pengalaman atau punya keluh kesah tentang attachment issue, bisa ditulisin di komentar di bawah. Boleh. Curhat lah ya. Curhat aja gak apa-apa, kita bacain semua. Terus kalau misalnya punya saran-saran mau bahas apa ke depannya, silahkan ditulis semua di komentar. Oke. Makasih udah dengerin. Alright. Bye bye. See ya. See you. Jangan lupa subscribe ya.